Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari segala penyakit dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitas kita setiap hari. Baiklah, pada hari ini kita akan mengadakan webinar yaitu tentang bagaimana VECI memiliki solusi untuk electrohydraulic system dengan tema yaitu Replace, Upgrade, and Improve. Baiklah, sebelum kita ke materi, mungkin perlu diketahui juga sebenarnya sistem hidrolik seperti apa. Jadi semua aplikasi, semua mesin yang menggunakan hidrolik system, maka bisa menggunakan solusi yang dimiliki VECI ini, yaitu seperti mesin-mesin hidrolik yang tampak di sini. Ada penggerak motor penggeraknya, kemudian ada silinder penggerak hidroliknya dengan hidrolik system seperti ini. Contohnya adalah mesin seperti mesin injection ini, dan juga bisa dilihat di sini. Ini adalah salah satu contoh untuk sistem hidrolik, electrohydraulic system. Baiklah, jadi jenis-jenis mesin hidrolik itu bisa kita lihat di sini. Yang pertama injection machine, dan yang kedua ini adalah die casting, yaitu untuk membentuk babet ya mas, besi itu dicetak. Kemudian yang ini adalah show machine. Show machine-nya bikin sepatu, cuma ada dua jenis. Yang pertama rotary, yang kedua seperti ini. Dan yang berikutnya adalah untuk membuat bata atau brake machine seperti ini. Dan yang ketiga adalah mesin extrusion. Extrusion mesinnya untuk membuat aluminium. Tapi sorry, ini gambarnya salah. Harusnya mesin extrusion. Dan ini adalah mesin pressure machine. Dan yang terakhir adalah CNC punching machine. Jadi mesin-mesin ini menggunakan sistem hidrolik dan bisa menggunakan solusi yang ditawarkan oleh VECI. Tapi pada hari ini kita akan fokus yaitu tentang injection machine application saja, karena nggak mungkin semuanya dibahas. Jadi yang dibahas kali ini adalah tentang injection molding machine application seperti terlihat pada gambar di samping ini. Jadi mesin injection ini adalah mesin untuk membentuk produk plastik seperti ini contohnya. Jadi ada bagian extrudernya, ada bagian moldingnya. Jenisnya apa aja untuk mesin-mesin hidrolik ini bisa kita lihat pada tayangan di sini. Jadi ada mesin yang tradisional system seperti ini. Ini adalah pertama kali injection mesin dibuat. Kemudian muncul yang kedua yaitu high tech teknologi tinggi adalah yang sistem full electric seperti ini. Jadi tidak menggunakan hidrolik system. Tapi ya memiliki beberapa kekurangan. Akhirnya muncullah yang sistem kombinasi antara keduanya yaitu sistem yang hybrid. Hybridnya adalah kombinasi antara yang tradisional dengan yang elektrik. Nah, itu adalah jenis-jenis mesin injection application. Lalu bedanya seperti apa? Kita bisa lihat pada tabel yang ditampilkan di sini. Jadi kita membedakan satu sama lain itu. Yang pertama dari power consumption-nya, bagaimana dia warming up, kemudian maintenance-nya gimana, kebersihan, sistem coolingnya, respon, secara teknologi gimana, spare part, dan troubleshooting-nya. Bisa kita lihat di sini. Untuk sistem yang lama ini adalah sistem yang traditional system. Dia memiliki banyak kekurangan, tapi lebih baik ini yang elektrik, tapi ini juga masih banyak kekurangan. Jadi solusi tengahnya adalah menggunakan sistem hybrid seperti ini. Dan untuk yang electrohydraulic system yang ditawarkan VECI ini adalah khusus untuk yang mesin injection yang tradisional ini dan juga yang sistem hybrid seperti ini. Jadi bukan yang elektrik, karena elektrik ini full elektrik, tidak menggunakan sistem electrohydraulic. Nah, bagaimana sistem hydraulic injection machine ini bekerja bisa kita lihat pada tayangan berikut ini. Jadi di sistem injection molding itu ada bagian molding ini yang akan membentuk produk dari plastik itu dengan moldnya sesuai barang yang akan dicetak. Kemudian dia ada sistem extrudernya di sini. Dia nanti ada sistem inject, extract, dan lain-lain. Dan bagaimana cara penggerakan motornya bisa menggunakan sistem star delta seperti ini. Ini menggunakan star delta tanpa adanya inverter. Tapi ada juga sistem yang sudah menggunakan inverter seperti ini, menggunakan inverter. Dan inverter ini ada yang menggunakan AC induction motor ataupun menggunakan permanen magnet atau servo motor seperti ini. Jadi ada dua model. Nah, berikutnya adalah bagaimana mesin electric injection machine seperti ini gambarnya. Sistemnya seperti apa? Bisa kita lihat di sini penggeraknya adalah menggunakan servo system. Jadi tidak menggunakan oli. Makanya dia kelihatan di pabrik itu lebih bersih dan lebih respon karena menggunakan servo system elektrik. Kemudian yang kedua adalah sistem
hybrid injection machine seperti gambar ini adalah perpaduan dari yang tradisional dengan yang elektrik. Dijadikan satu menjadi hybrid system. Ini masih menggunakan electro-hydraulic system dan menggunakan juga inverter. Nah, inverter ini penggeraknya itu ada dua untuk sistem hybrid ini. Ada yang AC induction motor seperti ini, tapi bisa juga yang permanen magnet motor atau PMSM atau kita sebut servo motor. Nah, kedua ini ada di sistem injection mesin yang jenisnya hybrid tadi. Oke, jadi apa saja sebenarnya yang menjadi problem di dalam mesin injection ini adalah yang pertama yaitu mengenai siklus. Jadi siklus itu sekali cetak itu ya untuk membuat produk. Siklus ini kadang terlihat lebih lama, kadang lebih cepat. Seperti kita lihat ini misalnya orang menggunakan servo dengan orang menggunakan AC induction motor biasa. Itu bisa terlihat bahwa dengan menggunakan servo dia siklusnya otomatis lebih cepat. Jadi satu siklusnya cycle time-nya itu lebih kecil, lebih cepat dibandingkan dengan yang tanpa servo. Servo juga kalau penggeraknya adalah inverter yang spesial, aplikasi untuk injection mesin akan lebih cepat dibandingkan dengan general inverter, bukan untuk aplikasi servo ini. Jadi siklus ini menjadikan problem di lapangan. Kadang dia kalau terlalu lama, maka produktivitinya juga akan lebih sedikit per harinya. Kemudian bagaimana kita lihat grafik saving energy. Jadi saving energy kalau menggunakan servo system dengan menggunakan AC induction motor itu akan berbeda. Juga apakah dengan sistem closed loop atau open loop juga akan berbeda. Bisa terlihat di sini grafik untuk menggambarkan bagaimana saving energy itu bisa kita lihat. Di sini terlihat yang lebih efisien adalah yang di atas ini karena dia menggunakan start stop. Tapi kalau sistem hidrolik lama itu motornya muter terus, jadi bukan berdasarkan siklus. Tapi kalau udah menggunakan servo system dan menggunakan electro-hydraulic system application inverter, maka dia siklusnya akan mengikuti bagaimana motor muter itu mengikuti siklus dari mesin itu, jadi tidak muter terus. Nah, problem berikutnya apa? Yaitu menyangkut temperatur dari oli itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini sistem yang tradisional, sistem yang lama, itu motornya itu muter terus. Jadi siklus tidak berdasarkan sequence. Tapi kalau udah menggunakan servo system, maka motor itu akan muter berdasarkan sequence kerja mesin itu sendiri. Sehingga akibatnya apa? Temperatur olinya menjadi panas. Dan lifetime-nya juga lebih cepat dibandingkan dengan servo system yang dia menggerakkan oli itu sesuai dengan sekuen mesin dan suhunya juga nggak sepanas sistem tradisional seperti ini. Dari permasalahan-permasalahan yang ada dan juga dari kebutuhan-kebutuhan yang ada, maka VECI memberikan solusi. Yang pertama adalah solusi untuk replacement dan juga untuk upgrading. Jadi kedua solusi ini, yang pertama kita bahas replacement ini. Jadi untuk replacement ini kita memiliki dua solusi. Yang pertama adalah standard solution, yang kedua adalah high grade solution. Untuk standard solution dan high grade ini gimana cara milihnya? Kita lihat dari sinyal yang ada di mesin. Jika signal itu digital, kemudian ada common flow dan common pressure, motornya permanen atau induction, maka kita menggunakan AC 300. Tapi kalau sinyal yang ada di mesin itu seperti ini, ada tambahan feedback pressure, maka kita menggunakan high grade solution, yaitu dengan inverter seri SD650. Ini adalah inverter yang digunakan untuk memang spesial application injection molding machine. Nah, itu adalah beda antara standard solution dengan high grade solution yang ditawarkan VECI. Nah, bagaimana standard solution yang dikatakan VECI tadi? Dengan standard solution ini kita menggunakan inverter seri AC300. Ini adalah merupakan inverter general application inverter. Jadi inverter standar biasa, tapi inverter ini bisa digunakan untuk permanen magnet atau servo. Karena di mesin injection itu kadang kita menemukan dia menggunakan AC induction motor, kadang permanen motor. Nah, untuk solusi standar ini kita bisa menggunakan seri ini untuk kedua motor itu. Dan juga ada yang menggunakan closed loop, ada juga yang open loop system. Nah, kalau menggunakan closed loop artinya menggunakan feedback seperti ini, resolver ataupun feedback encoder, maka kita harus tambahkan option card ini. Jadi option card untuk resolver atau encoder. Tapi kalau di mesin ada encoder tapi nggak mau dipakai atau tidak menggunakan encoder, maka
kita nggak perlu option card, itu tidak masalah. Nah, bagaimana dengan high grade solution? High grade solution yaitu VC menawarkan untuk replacement, misalnya ini inverter yang existing, inverter ini rusak, kita mau replace dengan inverter kita, high grade solution. Syarat high grade solution ini adalah dia harus ada signal feedback pressure dari mesin ya. Jadi oil pressure ini memberikan feedback ke inverter ini, kemudian dia dapatkan perintah speednya itu dari dua analog ini, yaitu flow dan pressure. Maka solusi yang digunakan adalah high grade solution menggunakan VC seri SD650 ini sebagai replacementnya. Nah, bagaimana upgrading sistem yang ada di VC? Kita lihat gambar di sini. Ini adalah upgrading system dari sistem tradisional seperti ini konfigurasinya, masih menggunakan flow valve. Jadi motor ini berputar terus, yang mengatur adalah flow valve ini, tapi dirubah menjadi sistem servo, di mana motor ini berputar sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak berputar terus, tidak ada flow valve tadi. Jadi tetap yang mengatur tekanan itu adalah putaran motor servo ini. Maka secara sistem, maka dengan servo sistem ini dia lebih saving energi karena putaran motor itu tidak terus menerus. Ini adalah dua solusi yang diberikan, yaitu standard solution dan upgrade solution, high grade solution. Seperti tadi dibicarakan bahwa keduanya ini memiliki performance yang berbeda karena ini adalah memang special drive untuk special application ini, sedangkan ini adalah general inverter yang bisa digunakan untuk solusi injection. Nah, bagaimana sistem upgrading dari SD650 itu? Kita lihat pada tampilan gambar ini SD650. Kita akan koneksikan ke motor. Motor itu bisa yang existing atau kita pengadaan baru. Kemudian instrumen lainnya seperti kopling dan juga oil pump ini, itu bisa kita lihat apakah di mesin itu masih kondisi bagus bisa dipakai atau harus ganti baru. Kemudian yang utama adalah pressure sensor ini menjadi syarat utama jika kita menggunakan SD650 ini. Jadi kita membutuhkan pressure feedback. Sementara command-nya itu, perintahnya itu tetap dari dua analog ini, yaitu command flow dan command pressure. Itu adalah konfigurasi yang kita butuhkan untuk menggunakan SD650. Jadi standard solution dengan AC300 dan SD650 ini bisa untuk replacement maupun upgrading. Dan yang perlu diperhatikan seperti tadi udah dijelaskan itu, beda antara kedua ini adalah bagaimana kita kalau menggunakan AC300 ini bisa menggunakan AC induction motor ataupun dengan permanen magnet motor atau servo. Jadi dengan AC300 ini kalau di mesin ada AC induction motor bisa kita pakai ataupun servo. Tapi kalau yang SD650 hanya servo aja, kalau dia menggunakan AC induction motor tidak bisa. Kemudian di AC300 ini bisa menggunakan resolver maupun encoder. Tapi kalau di SD650 hanya resolver, dia tidak bisa menggunakan encoder. Dan analognya untuk di AC300 ini itu satu analog atau dua, tapi kalau di SD650 ini dia harus ada pressure feedback untuk signal yang ada di mesin, baru bisa menggunakan drive ini. Tapi tetap high grade solution ini memberikan performance yang lebih karena dia memiliki cycle time yang lebih baik dibandingkan dengan AC300 ini. Jadi dengan SD650 ini, karena dia memang peruntukannya untuk injection, cycle time-nya itu kalau kita ukur dia lebih pendek dibandingkan dengan AC300. Tapi AC3 keduanya ini tetap bisa digunakan untuk permanen magnet. Malah ada beberapa customer kita sudah pasang ini, mereka lebih prefer dengan AC300 tanpa encoder feedback atau tanpa resolver. Nah, berikut ini adalah kita bicara tentang inverter SD650 ini. Jadi ini adalah inverter yang memang khusus buat injection. Fiturnya seperti apa bisa kita lihat ini, beberapa fitur unggulan yang dimiliki oleh SD650 ini. Yang pertama itu adalah bahwa SD650 ini built-in braking unit. Jadi di mesin kadang kita membutuhkan braking unit, dan untuk communication dia udah didukung dengan CAN communication, dan overloadnya juga sudah diset sangat baik dan menyesuaikan dengan mesin. Jadi tinggi juga nggak masalah.
kemudian proteksinya juga banyak untuk kebutuhan aplikasi injection ini, dan dia memiliki dua tipe untuk cooling sistemnya. Jadi ada air cooling atau liquid cooling. Kemudian ini adalah merupakan inverter, walaupun judulnya inverter, merupakan kontrol servo yang sangat baik, dan dia bisa menggunakan analog signal input yang ada di mesin sebagai standar. Bahkan ada yang analog signalnya itu tipe-tipe lama menggunakan 0,1 ampere pun dia sudah support untuk menggunakan signal analog yang 0 sampai 1 ampere ini, tidak perlu ada tambahan kontrol sistem. Kemudian torsi di awalnya juga sudah cukup sehingga beban-beban berat yang membutuhkan torsi yang tinggi itu tidak masalah, dan dia juga support untuk beberapa signal reference yang ada di mesin. Itu adalah fitur-fitur yang ada di SD650 ini. Jadi kenapa kita harus memilih VC? Karena VC ini adalah produk yang memiliki inverter khusus untuk aplikasi, contohnya adalah untuk injection ini. Dan ada 3 item penting yang dimiliki. Yang pertama high precision, high efficiency, dan high lifespan. Itu adalah yang dimiliki VC. Dan untuk saving energi sendiri seperti terlihat pada gambar di sini, VC memberikan saving energi yang sangat baik karena performance untuk drive-nya itu sendiri sudah didesain memang untuk aplikasi tertentu, sehingga saving yang didapatkan bisa 20-80% seperti terlihat di sini. Dan aplikasi apa saja yang dimiliki VC bisa kita lihat di sini. Aplikasi yang ini adalah kapasitas yang dimiliki inverter VC, dan aplikasi yang dimiliki yang spesial seperti tergambar di sini. Sebagai contoh, ini adalah aplikasi untuk hoist and crane, ya kan. Kemudian untuk yang tekstil juga ada kita, atau untuk jack pump atau pompa angguk. Kemudian construction elevator juga ada. Ini adalah special drive untuk special application. Kemudian ada kompresor, ada ball mill, juga ada untuk injection machine seperti yang saya jelaskan hari ini. Itu adalah contoh-contoh aplikasi yang ada di VC. Dan berikut ada kita tampilkan bagaimana success story kita sudah pasang di beberapa mesin. Ini adalah hanya sebagian contoh aja. Ini adalah mesin injection, kita pasang 30 kW untuk mesin injection, dan di pabrik ini mereka sudah menggunakan 4 inverter VC yang serinya SD650 seperti ini. Performanya sangat baik, bahkan beberapa customer dia walaupun menggunakan AC 300, performanya sudah dirasa cukup dan tidak perlu menggunakan SD650. Jadi kebetulan inverter VC ini secara performance itu keduanya bisa mendrive untuk servo system, dan kadang tanpa closed loop pun customer sudah merasa puas sehingga tidak memerlukan feedback encoder, karena dirasakan dengan feedback encoder membutuhkan lebih maintenance dan juga lebih biaya, karena dia harus menyediakan encoder card, encodernya atau resolver, dan juga sebagian tidak perlu pressure feedback. Jadi tanpa pressure feedback itu adalah kebutuhan tergantung customer. Dan sebagai penutup, saya kira materi yang saya sampaikan sudah cukup sampai di situ. Kemudian mungkin setelah ini adalah kita sesi tanya jawab yang akan disampaikan dari beberapa customer yang memiliki pertanyaan. Terima kasih. Udah lah, gitu aja lah. Ini. Gila.